Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau menunjukkan cara mengoperasikan aplikasi BIM, yaitu Revit untuk pemula. Dadah. Jadi teman-teman, pertama-tama kita buka dulu Revitnya. Di sini ada beberapa template, yaitu yang pertama itu ada construction template, architectural template, structural template, sama mechanical template. Di sini tuh peruntukannya beda-beda teman-teman. Kalau construction itu kita biasa dipakai buat gambar konstruksi. Kalau architectural itu biasanya buat gambar arsitektural. Kalau struktural itu ya buat gambar strukturnya. Dan mechanical itu biasanya buat kayak yang MFP atau tentang mekanikanya gitu. Nah, di sini langsung aja kita ke new, atau teman-teman bisa sesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Di sini aku mau contohinnya pakai gambar arsitektural aja. Jadi langsung aja kita new di sini, terus kita ganti ke architectural template. Langsung aja oke. Tunggu dulu karena masih loading. Nah, di sini aku pakai Revitnya itu tahun 2018. Mungkin kalau kalian pakai yang lebih tinggi lagi versinya itu akan beda tampilannya, tapi tetap aja akan sama ya, fungsi atau peruntukannya, cuman beda di command atau di modelnya aja. Seperti itu. Nah, di sini udah kebuka tapi masih loading sebentar. Nah, kalau udah kebuka teman-teman langsung aja di sini aku mau memperkenalkan dulu ya. Jadi di sini kita lihat dulu. Jadi di sini tuh ada, sebenarnya ini tuh hampir mirip ya kayak AutoCAD. Kalau teman-teman udah bisa AutoCAD kayaknya bakal lebih gampang dan lebih nggak kaget geningan gitu. Di sini file locationnya kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini di file, terus kita lihat option. Terus kita lihat di sini ada user interface, grafik, file location, rendering, check spelling. Jadi di sini kayak pengaturannya atau optionnya. Kita klik aja di file location dan di sini. Nah, ini berarti aku bikin project itu kesimpannya tuh di mana? Di program data atau di C atau di SSD yang teman-teman. Aku nggak tahu ya bisa dipindah nggak. Kita coba aja. Karena waktu aku download juga itu tuh otomatis kesimpannya tuh di SSD atau di C, nggak bisa ke yang lain karena biar aman meren ya kesimpannya di situ. Gitu. Jadi di sini ya teman-teman, program data Autodesk di C kayak gitu. Kita close aja. Nah, di sini tuh kayak yang aku bilang tadi, di sini tuh agak mirip kayak AutoCAD. Jadi di sini kayak ada shortcut atau command ini buat penggaris atau measure. Di sini aja juga ada dimension. Di sini ada tag by kategori. Terus ada text juga, M-text. Terus di sini juga ada yang 3D-nya. Sini ada section. Terus ini ada thin line tuh kayak kalau di AutoCAD itu kayak ketebalan, line weight kayak gitu. Nah, di sini juga ada kayak dikelompokkan itu, ada struktur, ada sistem, sini ada insert, bisa ngelink juga di sini, tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan kita. Ada annotate kayak buat dimensinya, tapi di sini lebih lengkap ya. Ada analyze. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau AutoCAD itu kan kayak gambar aja, nggak bisa di-analyze. Kalau di-analyze itu kayak di aplikasi SAP. Jadi kita buat nentuin beban atau muatannya. Jadi di Revit itu bisa sekalian gitu. Di sini juga ada missing inside. Terus masih banyak lagi ya teman-teman di sini. Oke, kita ke sini lagi. Jadi di sini tuh kayak bikin tembok, bisa langsung bikin sebentar. Si loading. Ini kan di sini. Nah, di sini tuh kelebihan dari Revit itu bisa langsung ada dimensinya. Tuh, kita mau berapa kayak gitu. Dan sini. Terus langsung aja kita ke sini.
terus ke sini. Nah, kayak gitu ya teman-teman, contoh aja ini mah. Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini tuh kata dia kayak komennya. Nah, kelebihan Revit lagi di situ, kalau misalkan kita struktur itu langsung ada. Kan ini balok ya. Tuh di sini langsung ada di properties ini. Oh iya, berarti aku harus jelasin satu-satu dulu ya. Di sini tuh ada namanya properties. Jadi sama kayak di AutoCAD. Tapi kalau di sini komennya itu beda. Kalau misalkan, nah di sini ada properties, di sini juga ada project browser. Biasanya di sini project browser itu. Jadi dua gitu. Di sebelah kiri itu properties dan di sebelah kanan tuh project browser. Cuman senyaman kalian aja, itu mah bisa di-adjust. Kita bisa pindahkan ke sini atau di sini, tapi lebih nyaman di sini karena biar si properties ini tuh lebih ke expose sampai bawah. Sebenarnya bisa di scroll, cuman ya udah di sini aja. Oke, biar lebih nyaman. Karena tapi kalau tampilan awal, aku nggak tahu kalau di versi yang lebih tinggi. Cuman kalau tampilan awal di versi 2018 itu project browsernya di bawah. Nanti teman-teman bisa pindahin aja ke daerah sini biar lebih bisa ke expose dan gampang lihatnya. Nah, di properties ini bisa kelihatan kayak detail-detailnya teman-teman. Jadi kayak misalkan kita ke struktur, terus kita pencet yang beam ini, di sini muncul kayak spesifikasinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau ngilangin ini gimana? Kalau di AutoCAD itu kan komennya itu PR. Nah, kalau di Revit itu PP hilang, kita tinggal klik PP. Nah, kalau mau munculinnya lagi gimana? Kita klik lagi PP. Nah, itu muncul lagi kayak gitu. Bedanya di situ ya teman-teman. Lanjut aja di sini, misalkan kita ke tembok, itu berarti di sininya muncul tembok basic wall. Ada juga di sininya ada spesifikasinya. Kalau kita munculin kolom, berarti di sini juga muncul kolom. Gitu ya teman-teman. Kan ini jendela. Nah, kita juga di sini muncul jendela tuh. Kita tinggal pilih ukurannya aja mau yang mana. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi udah tahu ya, ada properties, ada project browser. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang properties. Jadi kayak udah aku jelasin tadi, misalkan teman-teman tuh pencet wall. Jadi di sini tuh kayak view-nya. View itu kayak kita ngetik apa di sini, nanti di sini tuh muncul kayak gitu. Misalkan kita ke struktur, terus kita klik yang tembok. Di sini wallnya tuh ada berapa gitu. Nah, di properties ini ada constraints. Jadi di sini tuh kayak offsetnya berapa, terus ada top constraintnya berapa, terus ada struktural juga di sini bisa dilihat. Terus abis itu kita close dulu ya teman-teman. Nah, pertama tuh ada grafik. Maaf ya tadi. Jadi di grafik itu ada kayak display modelnya, ada normal, terus kayak detail levelnya. Nanti karena aku di sini belum punya bangunan yang udah terbentuk, jadi nanti misalkan teman-teman klik di project browser tuh kayak misalkan ada pilihannya tuh kayak potongan atau 3D-nya. Nah, nanti di properties di view ini tuh bakal keganti kalau misalkan ini tuh bakal ngikutin sesuai yang teman-teman klik. Terus lanjut di grafik ini tuh bisa dilihat di sini tuh kayak ada grafiknya, bisa diedit di sini. Terus kayak ada wall join displaynya, terus kayak bisa colornya juga disesuaiin. Terus di sini tuh ada underlay, ada range base, terus ada extends. Sini extends tuh kayak ada view-nya, kayak crop view, crop region, annotation, view range. Terus di sini ada identitas data. Jadi kita bisa tahu datanya itu dari mana. Dan terakhir tuh ada passing atau paste filternya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini aku akan ngejelasin tentang draw arsitektur, draw struktur, sama draw yang sistem.
Jadi teman-teman, pertama tuh ada draw struktur. Jadi ini tuh arsitektur pertama di sini. Dan biasanya kalau di draw arsitektur tuh kita tuh biasa make tuh grid and level. Terus yang kedua tuh ada wall atau tembok yang ini. Terus ada juga door and window, itu tuh buat pintu jendela. Terus ada, kalau komponen itu agak jarang dipakai ya kalau nggak gambar arsitektur. Ada juga ceiling atau plafon, bisa dilihat di sini. Terus ada juga roof yang ini. Terus ada certain system di sini. Terus ada juga komponen. Terus ada lagi stair atau tangga di sini. Terus ada railing. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, kalau draw arsitektur tuh biasanya yang dipakai tuh itu. Nah, yang pertama tuh tadi ada grid and level. Jadi kalau grid itu kayak sekat-sekat ruangannya, kalau level itu kalau kayak ketinggiannya. Di sini aku nggak ada contoh gambar yang udah jadinya, tapi teman-teman pasti kebayang kalau udah bisa ngegambar di AutoCAD kayak gitu. Nah, lanjut aja. Yang kedua tuh ada struktur. Nah, draw struktur tuh di sini ada beam. Sebentar. Nah, ini biasanya buat ngegambar struktur. Di sini di view-nya itu langsung kelihatan kayak yang dipakai itu ukuran berapanya. Ada beam, ada kolom, ada floor atau lantai, terus ada truss atau struktur rangka. Di sini bisa dilihat di view-nya. Terus ada juga wall atau dinding geser, terus ada brace, ada beam system sama rebar atau penulangan di sini. Bisa langsung ya teman-teman, ini aku contohin aja kayak misal gak bisa, harus disimpan dulu. Jadi bisa di sini langsung ya teman-teman. Jadi kita nggak usah bikin satu-satu kayak di AutoCAD, karena kalau di Revit itu bisa sekalian situ. Kayak misalkan mau bikin apa, kita coba bikin truss atau struktur rangka. Oh no, harus di load dulu karena di sini aku tuh belum punya data-datanya. Kayak di aplikasi SAP itu kita harus punya datanya dulu. Ya udah, kita langsung aja ke draw MEP. Nah, di MEP tuh kayak plumbing atau baja atau perpipaan biasanya di situ. Di situ ada ducting, terus ada pipa di sini. Kita coba pencet ducting. Ini kalau kita sebenarnya jarang ya pakai yang draw MEP ini. Lebih seringnya itu pakai yang arsitektur atau struktur, karena mungkin masih pakai aplikasi yang lain gitu. Nah, teman-teman, di sini langsung aja kita masuk ke shortcut. Biar lebih cepat, kita harus hafal shortcut Revit juga. Nah, di sini tuh shortcutnya tuh agak beda, tapi agak sama, tapi beda gitu. Nah, di sini kan sebenarnya bisa ya pakai klik di atas ini kayak yang di command di sini. Cuman biar lebih cepat itu kita ada shortcut. Dimana shortcutnya? Di sini. Jadi aku udah search. Nah, kalau di CAD atau di aplikasi sejenis itu kayak move itu kan M aja. Kalau di Revit itu agak beda. Di sini tapi tetap sama ya peruntukannya, kayak move itu MV jadi move. Kalau copy itu kan CO, kalau di Revit itu CC itu. Kalau rotate masih sama, RO, mirror juga masih sama. Kalau array juga masih sama. Di sini teman-teman bisa di hafalin aja karena banyak banget shortcut gitu tuh di internet gitu. Sini ya teman-teman, bisa aku di sini carinya di Pinterest, tapi teman-teman kalau misalkan punya ada PDF ya atau ada sumber referensi lain itu bisa banget
Oke, habis itu kita balik lagi ke Revit dulu. Di sini, habis itu aku mau ngejelasin tentang tahapan menggambarnya dari awal. Jadi tahapan menggambar Revit itu pertama tuh kita bisa pakai langsung ngelink dari CAD atau sejenisnya. Di sini di insert. Nah, di sini ada pilihannya, bisa ngelink dari Revitnya langsung, dari FC, ada CAD juga, ada DWF juga. Terus di sini juga ada import dari CAD. Nah, bedanya import sama link dari link CAD itu apa? Jadi bedanya kalau misalkan kita ngelink dari CAD dia langsung, itu misalkan di CAD-nya itu ada perubahan atau ada update, itu di Revit-nya itu langsung ngikut. Jadi langsung berubah juga. Nah, kalau import dari CAD itu misalkan di CAD itu ada perubahan, nah nanti di Revit itu tetap nggak berubah kayak gitu ya. Iya, tahapan awal Revit itu tadi kan udah link Revit. Yang kedua itu ada grid and level. Kayak yang tadi udah aku jelasin, grid and level itu kayak grid itu kita tuh perbagian atau peruangannya. Kalau level itu ketinggiannya atau levelingnya gitu ya. Terus yang ketiga itu ada draw. Draw itu ada kayak kita bisa pilih, misalkan kita mau gambar arsitektur ya. Kalau arsitektur itu kayak misalkan dindingnya, pintu, jendela. Kalau ada 3 ya tahapan gambar draw, itu arsitektur, struktur, sama MEP. Kalau struktur itu kita kayak yang bagian struktur ya, kayak misalkan kolomnya, baloknya, lantai kayak gitu. Sama yang terakhir itu MEP. MEP itu jadi kayak sanitasinya, pipa kayak gitu teman-teman. Terus lanjut lagi yang keempat itu ada sheet. Jadi outputnya yang kita dapat tuh apakah itu berupa gambar, bisa itu A3, A4 atau ya output ya. Jadi kayak produk yang kita dapat tuh apa nantinya. Terus lanjut yang terakhir tuh ada schedule atau RAB. Di sini juga bisa teman-teman di Revit itu, jadi bisa sekalian scheduling atau RAB-nya kayak gitu. Di sini schedule ini bisa digeser gak ininya? Oh, gak bisa, gak kelihatan. Tapi di sini ada nih. Here. Di sini ya teman-teman, di project browser di situ ada schedule. Oke. Cuman segitu aja yang bisa aku sampaikan. Jika ada salah kata atau correct me if I'm wrong jika aku ada salah, karena aku juga di sini masih belajar sama kayak teman-teman juga. Tapi di sini sebelum aku udahin, aku akan menunjukkan sedikit kayak output atau hasil dari gambar Revit itu seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada gambar kerjanya, di sini ada denah. Nah, ini grid yang aku maksud tadi, ini grid, dan ini yang ke atas tuh leveling kayak gitu. Jadi kalau pakai Revit tuh udah bisa sekalian, ini kayak ini gambar kerja denahnya, terus ini potongannya, dan sekaligus langsung bisa dibikin 3D-nya di satu software atau satu aplikasi, yaitu Revit kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku, and see you in the next video. Dadah.